Jadi kalau seorang dosen, cita-citanya terakhir itu guru besar. Jangan sampai seorang dosen sampai pensiun berakhir bukan seorang guru besar, artinya kan tidak sampai puncaknya. Yang dimunculkan ribut-ribut itu hanya soal ini. Karena kalau skala syarat khusus itu bermasalah, artinya kan tidak memenuhi syarat jadi guru besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita dalam ngobrol pinggiran akhir pekan, dialog yang diinisiasi oleh jejakrekam.com, media online di Kalimantan Selatan. Masih dari Admi Cafe di Kompleks Manda, Jalan Pramuka, Banjarmasin. Kali ini kita mendiskusikan soal ada hal yang kemudian menarik dalam beberapa waktu ini, setidaknya dalam 2 pekan ini, yang terkait dengan Universitas Lambung Mangkurat, ketika kemudian ramai beredar pemberitaan soal 11 guru besar yang beberapa waktu lalu dikukuhkan di Universitas Lambung Mangkurat dari Fakultas Hukum tepatnya, yang kemudian memantik persoalan, diantaranya soal bagaimana mereka dalam mencapai guru besar itu. Itu yang kira-kira akan kita bahas, akan kita diskusikan kali ini bersama dengan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang juga Ketua Senat Universitas Lambung Mangkurat, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Hadin Muhjat. Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam. Sehat hari ini? Alhamdulillah. Di tengah ramainya pemberitaan soal Universitas Lambung Mangkurat, dan dalam banyak pemberitaan itu kan Prof, nama Prof juga sempat disebutkan Pak Prof, dalam kapasitas sebagai Ketua Senat Universitas. Seperti itu ya Prof ya? Iya, ya. Prof, sebelum kita masuk ke itu, sebenarnya menjadi persoalan apa sih kalau kita bicara itu? Kan hari ini yang di ramai adalah soal 11 guru besar itu dianggap cacat ke guru besarannya karena ada hal prosedur untuk menuju guru besar yang kemudian dipersoalkan dan itu bermasalah. Ya. Jadi yang pertama dulu bahwa harus dipahami, guru besar itu jabatan bukan gelar. Jabatan seorang dosen tertinggi. Jadi kalau jabatan kan dia akan melalui banyak tahapan jabatan-jabatan di bawahnya. Jabatan-jabatan lain. Jabatan sebelumnya kan. Sebelumnya, iya, untuk menuju guru besar. Yang terakhir kan lektor kepala lah, lektor kepala. Lektor ya, Prof? Lektor kepala. Itu kalau di luar negeri disebut asosiasi profesor. Lektor kepala. Nah, jadi dalam suatu perguruan tinggi, jumlah lektor kepala dan guru besar itu menentukan tingkat perkembangannya, tingkat kemajuannya. Karena itu orang akan berlomba-lomba secara kuantitas ya. Itu yang muncul sekarang nih kan. Jadi gengsinya sebuah universitas ditentukan dari jumlah guru besar. Lektor kepala dan guru besar. Lektor kepala dan guru besar. Karena hampir sedikit aja sebetulnya antara lektor kepala dengan guru besar. Bedanya di mana tuh? Maksudnya Pak, pencapaiannya. Pencapaiannya. Komnya. Nilai kreditnya. Nah, cuma penghargaan lah, kehormatan, tunjangan itu lebih besar guru besar. Karena memang itu kan puncaknya dari seorang dosen. Jadi kalau seorang dosen, cita-citanya terakhir itu guru besar. Jangan sampai seorang dosen sampai pensiun berakhir bukan seorang guru besar, artinya kan tidak sampai puncaknya. Nah, untuk mencapai guru besar itu karena jabatan kan kepangkatan. Nah, dia memerlukan angka kredit lah. Angka kredit. Lalu di antara angka itu ada nilai khusus, ada syarat khusus. Syarat itu hanya untuk guru besar. Syarat khusus. Syarat khusus itu adalah menulis. Jadi ada artikel yang ditulis di jurnal internasional bereputasi.
Jurnal internasional bereputasi. Menurut Dikti itu diarahkan ada yang terindik. Jadi terindik itu artinya ada satu satu paguyuban ya, bahwa banyak jurnal-jurnal di sana masuk dalam kelompok gitu kelompok. Jadi ada yang namanya Skopos, ada yang namanya WOS. Tapi banyak orang memilih yang Skopos. Saya lupa apa namanya, tapi yang saya ingat Skopos itu ada 4 Q. Q1, Q2, Q3, Q4. Tapi bukan ini sebetulnya ada. Q3 bisa masuk gitu kan. Tapi rata-rata yang dikejar orang kan Q1, Q2. Nah, ini syarat khusus itu menulis di sini. Yang dimunculkan ribut-ribut itu hanya soal ini. Karena kalau skala syarat khusus itu bermasalah, artinya kan tidak memenuhi syarat jadi guru besar. Artinya wadah untuk mempublikasikan jurnal jurnal internasional itu sebenarnya banyak pilihan. Banyak pilihan, jurnalnya. Tapi ada terindiknya kan. Terindeks. Skoposnya tuh. Dan yang menentukan ini terindeks atau tidak terindeks siapa, Prof? Ada semacam lembaga lah. Dan itu daftarnya ada di Dikti. Jadi kalau kita hendak memilih jurnal, apakah dia terindeks Skopos atau tidak? Kita harus dulu. Harus harus rajin-rajin kita minta ke Dikti. Jurnal-jurnal mana yang terindeks Skopos? Artinya yang kemudian tidak masuk dalam daftar yang Dikti itu berarti dia tidak tidak termasuk. Tidak terindeks kan? Tidak terindeks, berarti tidak termasuk. Tapi jurnalnya tetap ada. Jurnalnya tetap ada, tapi untuk menjadi guru besar kan harus terindeks. Terindeks Skopos. Berarti kalaupun dia di luar di luar dari daftar yang terindeks, bisa saja dia mempublish jurnalnya tapi tidak diakui. Ya, tidak diakui. Tapi untuk menjadi guru besar. Ya, tidak diakui sebagai syarat khusus. Tapi sebagai nilai angka kreditnya tetap dihargai. Nah, kenapa jadi ketat kan, menjaga kualitas dengan yang Skopos. Lalu ada istilah discontinue. Discontinue itu ada 3 ya. Bisa dibuka di Google lah. Apa penyebabnya discontinue? Nah, salah satunya yang menarik gini kan, ada istilah radar. Di dalam itu buka discontinue, lalu keluar ada 3 kemungkinan. Radar itu gini, karena merasa ini jurnal terindeks Skopos dan dihargai kan, lalu banyak orang mengirim kelebihan kapasitas, discontinue juga. Oh, kelebihan kapasitas. Kebanyakan mengirim. Padahal dia terindeks. Nah, itu. Jadi ada tiga sebab. Tapi pada umumnya begitu dia dimasukkan discontinue, maka tidak lagi memenuhi syarat. Nah, sekarang yang bertanyaan, apa kabar dengan yang 11 orang itu? Ya, discontinue tadi kan itu. Discontinue itu. Tapi mereka semuanya memasukkan di jurnal yang terindeks semua. Masuk terindeks ya. Masuk terindeks, artinya masuk dalam daftar yang dirilis oleh Dikti. Artinya tidak ada persoalan sebenarnya. Tidak persoalan, tapi karena itu dalam kata teman-teman, setiap paling lama 2 hari, dalam 2 hari harus dikontrol. Progresnya. Progresnya yang terindiknya itu. Jurnal yang kita mengirimkan salah satu jurnal. Ya. Pada saat dinilai di universitas kita, dia tidak discontinue kan? Dalam perjalanannya kan penilaian itu kan makan berbulan-bulan. Direview lagi. Bukan, dalam perkembangannya kemungkinan bisa berubah. Jurnal itu jadi discontinue. Karena kan di kementerian kan dinilai lagi kan oleh asesor. Nah,
orang untuk menjadi guru besar dia membuat jurnal. Kemudian jurnal tadi kan pada saat dipublish di salah satu jurnal yang terindeks tadi yang masuk dalam itu, dia ada asesor. Satu orang yang akan mengajukan guru besar, dia punya asesor berapa? Dua orang. Asesor dua. Tugasnya asesor itu adalah iya menilai usulan itu. Usulan itu. Apa angka kredit dari usulan. Termasuk mereview nggak, melihat. Iya mereview. Mereview. Reviewer kan memang reviewer di mana? Ya, Prof, kan kemarin juga disebutkan nih, mereka masuk dalam jurnal Predator. Itu maksudnya seperti apa sih, Prof? Itu istilahnya kan ada, apa istilah itu? Kepumpung ya, kepumpung. Jadi ada jurnal-jurnal, ini yang nakal sebetulnya. Nah, yang nakal dia menjaring penulis-penulis, padahal jurnal itu tidak masuk dalam daftar itu kan, terindeks. Nah tapi yang ini tidak disebut-sebut, jarang menyebutkan. Sebetulnya yang terjadi itu kan discontinue. Discontinue itu karena dia sudah masuk dalam terindeks, tapi itu perkembangannya menjadi tidak terindeks gitu kan. Tadi karena discontinue tadi kan. Discontinue. Yang menyebabkan dia discontinue tadi kenapa tadi? Ada 3 itu, ada dibuka, saya lupa. Salah satunya disebut radar terusnya kan. Radar itu adalah karena ke overload tulisan. Oh, dia terlalu produktif. Karena menganggap ini sudah menjadi terindeks Scopus dan diminati orang, lalu banyak tulisan ke sana. Oh, orang lain semua masuk ke situ. Masuk ke sana. Ya, Prof, artinya secara substansi yang dilakukan oleh 11 guru besar itu secara ketentuan normatif untuk menuju guru besar sudah sesuai nggak? Iya, sesuai kan ya. Dia kan melihat daftar itu memang masuk kan. Jadi tidak mengambil jurnal-jurnal, wadah-wadah yang kemudian di luar dari yang dirilis. Iya, betul. Artinya tidak ada problem di situ. Tidak ada problem. Cuma dalam perkembangannya, dia menjadi discontinue kan. Nah, harusnya diulang. Nah, ini ada sedikit koreksi lah. Jadi seorang guru besar itu sebetulnya lah, kalau mau jujur, jangan menulis satu artikel. Jangan menulis satu artikel, kan begitu satu jurnal itu discontinue ya. Kalau satu artikel selesai. Nah, ada adik saya misalnya kan, saya punya adik, dia menulis 17 artikel. 17 artikel di Scopus. Dikirim ke jurnal tadi. Dikirim ke jurnal. Itu jurnalnya beda-beda atau sama? Jurnalnya beda-beda, tapi semuanya terindeks Scopus. Terindeks Scopus. Jadi kalau kan, ada yang discontinue, discontinue kan aman kan? Bisa ada masalah. Nah, ini masalahnya karena hanya satu jurnal maksudnya. Satu jurnal. Satu artikel. Kalau jurnal lain yang syarat khusus. Kan syarat lain kan banyak. Ya kan 850 harus mengumpulkan kredit poinnya kan. Kredit poin. Nah, banyak aja mungkin jurnal-jurnal tapi tidak masuk syarat khusus. Syarat khusus itu adalah artikel yang masuk dalam jurnal terindeks Scopus. Nah, kalau satu begitu discontinue gugur kan. Syarat khusus itu hanya satu atau boleh atau banyak? Banyak boleh, tidak ada masalah. Tapi harus ada. Ada dari Fakultas Teknik kalau tidak salah sampai 50 lebih. Karya ilmiahnya, jurnal. Artikelnya itu di jurnal itu. Kalau adik saya itu 17 itu dia tulis. 17 artikel. Jadi kan kalau ada juga yang discontinue kan masih banyak, tidak mungkin sekali discontinue kan ke 17-nya mungkin. Prof, artinya kan mengerucut 11 orang tadi dia menjadi gugur karena ada syarat khusus yang tidak terpenuhi. Iya, itu aja syaratnya. Nah, sekarang syarat khusus sekarang ini kan sudah sampai di investigasi kan, penilaian Prof, penilaian ya oleh tim dari kementerian kan. Nah, itu masih bisa diperbaiki nggak sih? Oh, ini sudah selesai. Sudah. Jadi ini kan di ujung kan dia sudah guru besar kan? Sudah guru besar. Kan sudah dinilai kan? Kemudian tadi kan ada syarat khusus yang tidak terpenuhi, maka kemudian tadi yang ramai-ramai pemberitaan sekarang kan, kemudian informasinya nih, walaupun kita kan belum dapat informasi utuh, versi ULM kan belum dicabut, tapi versi kementerian kan sudah dicabut misalnya. Nah, itu
ketika misalnya dicabut nih, kemungkinan sudah dicabut misalnya, kemudian OLM juga mencabut misalnya, orang tuh masih bisa nggak menuju guru besar lagi, Bro? Mengulang lagi. Jadi sebetulnya Pak sebelum keluar SK, Yang SK yang pencabutan itu? bukan SK guru besar. Oh, SK guru besar, berarti sebelum dia dilantik kemarin? Sebelum keluar SK. Nah, kalau harusnya kan asesor memberitahu. Asesor yang 2 orang berarti? Ya kan? Harusnya asesor memberitahu bahwa ada syarat khusus? syarat khusus kamu tidak memenuhi syarat. Karena discontinue. Nah, ini ada. Jadi, artinya tidak semata persoalan kesalahan hanya pada 11 orang itu, iya. Tetapi ada juga andil 22 asesor masing-masing. Iya, seharusnya asesor itu memberitahu. Kan pada saat dia mereview kan, bahwa jurnalnya ini sudah discontinue. Nah, karena discontinue, di stop kan? Di stop. Disuruh perbaikan. Itu yang terjadi selama ini. Oh, artinya kalau asesornya kemudian melakukan apa yang harusnya dia lakukan tadi, sebelum final orang dikukuhkan sebagai guru besar ternyata ada yang discontinue, kemudian dia melaporkan untuk diperbaiki, harusnya bisa diperbaiki, ada waktu di situ. Iya, kan dulu katanya sedang berubah, ada selancar dulu kan. Kita bisa memonitor tahapan-tahapan usulan kita. Ya, menuju ke ini. Ada di sister ya. Namanya nama aplikasinya. Misalnya di tahapan mana sudah. Tahapan mana. Jadi kita lihat sana. Kalau kita bisa tanya, ini kenapa tidak bergerak? Nah, jadi ini bukan semata-mata kesalahan pengusul kan. Pengusul dan berarti yang ke-11 orang. Iya. Kan kenapa asesor itu tidak memberitahu bahwa ini discontinue? Prof, tapi apakah 11 orang itu memiliki problem dalam tanda petik masalah yang sama karena persyaratan khusus tadi, atau ada hal lain? Ada yang berbeda nggak? Ada klasternya? Atau memang sama identik semua? Kalau menceritakan Prof. Saya juga kurang tahu apa. Dalam kasus ini kan mereka jurnalnya sama gitu kan. Jurnal publishnya sama? Iya sama, yang discontinue. Lalu rata-rata semuanya discontinue kan. Nah itu jadi Walaupun jadi kemarin menarik. kan ada penjelasan, misalnya ada salah satu dari 11 itu Ibu siapa? Rahmida. Kan ada memberikan klarifikasi kan waktu itu, Prof. Kalau menurut Prof gimana? Nah saya tidak tahu persis lah. Tapi jadi dari sisi inspektorat, dia kan melihat ke jurnal aja kan. Bahwa pada saat dia diputuskan menjadi guru besar, status jurnal yang syarat khusus tadi dalam kondisi discontinue, maka dia tidak mau tahu, maka semua itu tidak memenuhi syarat. Itu aja yang kita baca. Artinya kan di situ rasanya kan tidak adil kalau kemudian kesalahan itu hanya ditimpakan pada 11 orang pengusul tadi kan. Ya, betul. Karena harusnya ada kontribusi salah itu dari asesor kan, Prof. Harusnya kan asesor juga diminta pertanggungjawaban. Menurut informasi kementerian, asesor sudah duluan diberi sanksi. Sanksinya apa? Semua diberhentikan. Kita kurang tahu apa sanksinya. Yang nyata, kan ini kan sekarang asesor, seluruh asesor yang tidak bermasalah pun semua diberhentikan. Termasuk kayak di tempat kita kan asesor Prof Jairin. Prof Jairin. Diberhentikan juga. Padahal tidak ada kaitan dengan itu. Tidak ada kaitan. Mungkin dievaluasi semua. Evaluasi semua dan perbaharuan lah. Yang menentukan asesor itu siapa, Prof? Yang tadi direktur kementerian. Oh, yang tadi yang direktur yang siang yang kemarin bicara itu. Artinya kemudian tadi para asesor juga sudah dimintakan pertanggungjawaban dan diberikan sanksi atas kesalahan, kalaupun bukan kesalahan, kelalaian mereka untuk tidak menyampaikan discontinue itu. Kita baca di Tempo kan seperti itu. Jadi yang tempat kita itu yang terakhir sebetulnya. Secara internal di kementerian sudah selesai. Sudah selesai. Jadi bersih-bersih di kementerian selesai. Iya. Jadi ke tempat kita itu yang terakhir. Di tempat kita yang terkait dengan pengusulnya. Iya, pengusulnya itu yang terakhir. Yang terakhir. Dalam kasus ini. Jadi sudah dibersihkan kan semua. Termasuk mereka sudah menginvestigasi jurnal-jurnal yang itu. Menginvestigasi ke Malaysia, ke Inggris. Itu termasuk juga inspektorat
melakukan korespondensi. Kalau Tempo kan dia datang langsung ke Inggris kan. Nah, jadi investigasi terhadap jurnal yang digunakan oleh, kalau kita di ULM 11 orang. Ya. Tapi jangan-jangan kan di tempat lain juga ada yang menggunakan jurnal yang sama kan, Pak Rob? iya sih, yang itu kan Yang 3. jam Intel. Yang 3 orang itu. Bukan jam Intel. Oh, yang 1 ya. Ya jam Intel. Nah, kan jam Intel sama. Jurnalnya sama. Sama. Nah. Lalu kan dia selidiki. Nah, jadi masalah jurnal ada juga masalahnya. Jadi kan ada 3 kan, asesor ada masalah, jurnal ada masalah, nah, pengusul juga ada masalah. Jadi ada tiga ini ya? Ada 3 pihak. Ya. Ada 3 pihak. Prof, kalau kemudian sedikit berbelok nih, ketika nama Prof disebut itu kaitannya di mana? Jadi setiap perguruan tinggi lah, kalau ada perguruan tinggi ada namanya senat. Kalau di PTNBH Perguruan Tinggi Badan Hukum itu namanya senat akademik, karena dia wali amanah kan. Kalau yang BIRO sama Satkar itu senat aja kan, senat universitas. Senat universitas. Nah, kita kan masih BIRO kan, senat universitas. Jadi tugas senat itu semuanya tugas senat. Bila ada usul permohonan kenaikan pangkat rektor kepala dan guru besar, nah itu harus mendapat pertimbangan senat. Pertimbangan senat. Nah, jadi di kementerian itu syarat-syarat usul rektor kepala dan guru besar itu disebut itu surat rekomendasi senat universitas. Syarat kalau situ tidak ada, tidak diproses orang. Dan sudah menjadi ketentuan memang semua orang yang diusulkan menjadi guru besar, artinya kan sepengetahuan senat. Prof dalam posisi sebagai ketua senat mengetahui itu berarti. Termasuk yang 11 orang itu. Secara pribadi saya tahu. Tapi secara lembaga tidak tahu. Nah, kenapa jadi secara lembaga tidak tahu? Jadi tugas-tugas senat secara lembaga itu kalau diminta pertimbangan itu ada surat permintaan. Surat masuk ke senat. Ke senat. Sekretariat senat. Nah, maka diagendakan. Nah, setiap surat permintaan pertimbangan akan dirapatkan dalam rapat pleno kan. Produknya adalah surat rekomendasi. Surat rekomendasi. Nah, yang membuat adalah bagian sekretariatan. Sekretariat senat. Jadi sebetulnya kalau ada permintaan, kalau ada permintaan usul itu kan akan terdapat dalam dokumentasi sekretariatan senat. Permintaan rekomendasi itu surat dari rektor kepada senatkah atau surat dari dekan kepada senat? Dari rektor kepada senat. Dari rektor kepada senat. Tapi sebelum surat dari rektor, ada surat dulu yang bersurat kepada rektor kan, Prof? Kan prosesnya kan dia kan di senat fakultas digodok juga kan. Nah, lalu yang mengusulkan dekan. Dekan mengirim ke universitas. Lalu universitas itu kan disposisi ke bagian kepegawaian. Nah, pegawaian menggodok gitu. Jadi sampai nanti kepegawaian meminta ke senat. Tapi belum meminta atas nama rektor kan. Yang bekerjanya bukan kepegawaian. Nah, sekarang dengan ada kasus ini sudah mulai ditata ulang kan, alur itu. Nah, sekarang sudah mulai rapi dah sekarang. Prof, terakhir, kalau kemudian betul informasi dari Kemendikbud Dikti itu bahwa mereka sudah dicabut guru besarnya, artinya hanya dicabut guru besarnya, tapi statusnya sebagai ASN tidak? Oh tidak, hanya jabatannya aja. Hanya jabatan. Artinya dia kembali ke jabatan lektor kepala. Karena kan tadi kan syarat, dia tidak boleh syarat. Karena harusnya kan syarat khusus itu kan jurnal. Iya. Tapi karena syaratnya karena diskontinyu, jadi tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat. Nah, itu aja. Jadi dia kembali ke jabatan lektor kepala. Itu kan informasi dari Tapi kalau kemudian nanti dia berupaya lagi kemudian memenuhi syarat-syaratnya, termasuk syarat khusus tadi untuk menuju guru besar, masih bisa berproses. Masih bisa diusul lagi kan.
Oke, terima kasih Pak Prof atas waktunya. Setidaknya kan memberikan penjelasan kepada publik soal warawiri pemberitaan tentang 11 guru besar. Karena 11 guru besar ini kan ada di Fakultas Pak Prof kan, di Fakultas Hukum. Oke, terima kasih Pak Prof, dan kita berharap nanti ini setidaknya menjadi sebuah menjadi sebuah pelajaran penting bagaimana kemudian publik paham, publik tahu soal tadi bahwa jabatan guru besar itu adalah jabatan, bukan gelar, jabatan yang diperoleh setelah orang lektor kepala baru kemudian menjadi rektor. Orang kemudian hari ini dia harus gugur dari jabatan guru besarnya karena tadi ada persyaratan khusus yang tidak terpenuhi akibat jurnalnya yang tadi discontinue. Ada 3 hal yang kemudian menyebabkan discontinue. Tadi salah satu soal radar ya Pak Prof? Ada 3, lupa saya. Salah satunya tadi radar. Oke, baik, terima kasih Pak Prof. Demikian tuntas sudah ngopi kita kali ini bicara soal warawiri pemberitaan terkait dengan 11 guru besar di Universitas Lambung Mangkurat, tepatnya di Fakultas Hukum. Setidaknya yang disampaikan Pak Prof dalam kapasitas sebagai guru besar hukum dan juga Ketua Senat Universitas Lambung Mangkurat menjadi penting untuk kemudian kita publik mengetahui soal itu. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.